Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Rabu Teduh. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan untuk kami bangun pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sebelum melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bawa kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biar Tuhan kami mau menyembah-Mu, kami mau juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi juga jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah ini. Dan kami semua pasti diberkati. Dan kami mau memulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mau berikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus ya Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan Tuhan, persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory,
bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagi namamu ya Allah. Kami mau tinggikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan kami persembahkan hanya bagimu Yesus. Biarlah hidup ini Tuhan boleh ada di dalam perkenanan-Mu, ada di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Saat ini Tuhan, di mana kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicaralah bagi kami. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Curahkanlah isi hati-Mu bagi kami ya Allah, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi apapun kehidupan ini Tuhan. Kami punya iman kepada Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami melalui firman-Mu ya Allah. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Senang sekali hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam Rabu Teduh. Biarlah kerinduan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat renungan tentang bagaimana kita hidup mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya mari kita akan membaca dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Firman Tuhan ini merupakan khotbah Yesus di atas bukit ya. Dan dari ayat ini sangat jelas. Bisa dikatakan tidak ada makna yang terselubung bagaimana kita harus mencari hal-hal yang berkaitan Allah sebagai yang utama, diprioritaskan. Maka kita harus mencari keselamatan yang daripada Tuhan ya. Puji Tuhan, saat ini dunia juga sedang berlomba-lomba menawarkan bagaimana manusia diajak untuk masuk dalam tawaran-tawaran yang diberikan tentang bagaimana kesenangan, kemewahan, atau mungkin hal-hal yang sepertinya disukai oleh banyak orang. Tetapi semua itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan tawarkan. Kenapa? Karena ketika manusia mencari kesenangan itu, maka mereka seperti berbalik daripada Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan. Padahal kita tahu kita adalah orang yang sudah ditebus, yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tuhan sudah memberikan kita satu pengharapan untuk hidup yang kekal. Mari percayalah kepada janji Tuhan itu, bahwa keselamatan ini jauh lebih penting daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Memang kehidupan kita di dunia ini membutuhkan perjuangan untuk kita sadar bahwa kita harus tetap bertekun dan setia kepada Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kekristenan saat ini sedang diuji dengan keadaan seperti ini. Banyak kita melihat ada orang-orang yang tadinya awalnya sudah setia sama Tuhan, sudah percaya sama Tuhan, tapi lambat laun mereka mulai tawar hati. Mereka menjadi tidak semangat lagi untuk beribadah. Mereka menjadi tidak lagi rajin untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau berpuasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita agar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita taruh dalam pikiran kita, bagi kita Tuhan adalah segalanya. Kalau memang dalam kehidupan ini kita ada tantangan, ada kesusahan, ada kesukaran, ada pergumulan, ingatlah bahwa pertandingan hidup yang diberikan dalam kehidupan kita ini bukan untuk mengalahkan kita. Kita harus menang. Kita harus percaya Tuhan ada di pihak kita. Ketika kita jadi anaknya, maka Tuhan akan mengirimkan pertolongan kepada kita. Yang percaya katakan amin, ya. Puji Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah berjanji juga dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya percaya firman Tuhan ini lebih dari cukup, bahkan terlalu besar bagi kita. Bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, bukan menurut kekayaan ataupun kemampuan kita, tapi ini adalah tanda bagaimana Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, dari pagi hari ketika kita sudah menyembah dan berdoa kepada Tuhan, maka saat firman Tuhan diberitakan, biarlah pesan firman Tuhan ini boleh tinggal tetap dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Selalu jadikan Tuhan yang utama. Perasaan sedih, sakit hati, kecewa ataupun susah, singkirkan semua itu, karena kita pasti mampu untuk menyingkirkannya dan menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Puji Tuhan, salam sehat buat kita semua, selamat beraktivitas, dan kita akan berdoa untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih ketika kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan juga kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kami, agar kami kuat di dalam menjalani hari-hari ini. Kami melihat keadaan dunia yang begitu kuat untuk menarik perhatian termasuk kehidupan kami sebagai orang percaya kepada dunia ini. Tetapi kami mengucap syukur firman-Mu datang pada kami, mengingatkan kepada kami untuk kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tidak perlu khawatir kalaupun kami sepertinya kehilangan kesempatan yang ada dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya kami menerima lebih daripada cukup, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu lebih daripada apa yang dunia ini bisa berikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh perasaan, kebutuhan ataupun apa saja yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber berkat dan pertolongan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.